Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adap Salman Najafi dengan NIM 4182411003 yang pada kesempatan hari ini akan membuat eh, video perekaman mengenai pembuatan tugas penyelesaian ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Ibu dosen Sarwati Rahayu. Oke, kita akan lanjut dulu kepada soalan ini, yang mana kita akan membuat web ya, membuat basic web dengan database. Yang pertama itu untuk menghitung nilai IPK ya, menghitung nilai IPK dengan ketentuan nanti ada namanya, ada NIM, dan juga ada totalan dari graduate-nya itu A, B, atau C, atau D dengan IPK 1 sampai 0 sampai 4. Lalu untuk penyelesaian soal kedua itu kita akan membuat row dan spesialis. Tujuannya untuk merekap database pada kelengkapan soal nomor P2 dan P3, khususnya P3 itu untuk membuat data terhadap pasien ataupun penambahan data pada kedokteran. Oke, mulai dari pertama kita akan membuat indeksnya terlebih dahulu. Ya, di sini kita akan masukkan new file index HTML. Oke, kita akan generate untuk awal indeks HTML-nya itu ya, itu akan diawali sama doctype, oke. Dengan doctype doctype ya, doctype HTML doctype HTML tanda kurung, oke. Di sini kita kurung or dengan HTML, sorry, HTML lang spasi ID, spasi kita tanda kurung ID, oke, sorry, ID kurung kita query tanda kerucut lebih besar ya. Kita buat headnya, sorry. Kita akan buat headnya. Head, sorry. Untuk HTML ini kita akan tutup dulu. Dia ada di tempat yang paling bawah untuk HTML close-nya ya. HTML itu ada di close body. Kita akan buatkan dulu untuk headnya. Oke, kita akan lanjut ke typical head. Sorry. Ini kita buat untuk headnya itu kita akan memakai meta charset ya. Charset untuk isinya UTF strip 8. Strip 8. Oke. Lalu untuk metanya ya, untuk untuk headnya ini kita akan melakukan meta name. Meta name. Meta name. Viewport. 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 Content. Width-nya kita berikan width small device. Device. Width. Initial skill sama dengan 1.0. Oke, lalu kita tutup. Lalu setelahnya kita akan menambahkan title ya. Untuk titelnya
untuk style, sorry, untuk title, kita akan tambahkan menu UAS pemrograman web, pemrograman web, ya. Di sini kita akan enter, sorry. Untuk titel sudah selesai, kita akan membuat ke bagian style ya, style untuk bagian headnya, style. Di sini kita akan buat stylenya. Lalu kita akan membuatkan dengan margin. Buatkan dengan margin. Oke, sudah. Kita beri tanda panah. Tanda panah, margin. Sorry. Margin. Kita buat 0. Margin kita buat 0. Sebentar. Margin kita buat 0. Lalu untuk paddingnya kita buat 0. Lalu kita akan kasih box sizingnya. Kita kasih design ya di bagian headnya. Sizing border box. So, sorry, border box. Border box. Oke. Kalau kita tutup ini, border box font family. Font family-nya kita kasih Arial, kita pakai Arial dari Efever Serif. Lalu kita sudah selesai nih untuk style yang ini ya. Lalu kita tambahkan juga untuk style terbarunya kita akan pakaikan body ya. Sebelumnya body nih. Sorry, kita nggak pakai ini. Body ya. Lalu kita tuliskan di bagian bawahnya itu untuk background. Background. Di sini kita linear gradient. Lalu untuk isinya kita tulis 135 ya dengan kombinasi warna yang sudah berikan. D strip pagar F 172 A 1 D 3 A. Warnanya kita akan ubah sedikit warna biru ya. Oke. Ini udah warna biru untuk hacknya. Hack ya. Hacknya kita berikan di 100 saja. Oke, let's go. Lalu kita akan berikan display flex-nya, display flex. Oke. Lalu untuk justify content kita buat center. Center. Lalu untuk align kita buat center juga. Align item center. Oke. Lalu kita akan lanjut ke bagian container ya. Container. Dengan widthnya itu ada di 600 px 100 px. Backgroundnya itu ada di let's go. Backgroundnya kita kasih warna putih aja dengan border radius itu ada di 15 px. 15 px, let's go.
dengan box shadow-nya ya. Box shadow. Kita akan berikan untuk box shadow ada di 0,15 px ya. 0,15 px 30 px 30 px kita kasih RGBA aja. RGBA tutup tutup ada di 0,0,3 kita tutup, let's go. Dengan overflow-nya itu hidden, overflow hidden. Lalu kita juga akan buat header nih, header. Kita akan buat header dengan background, kita akan buat lebih bagus juga ya, jadi ya background. Untuk backgroundnya itu ada di 2563 ya, 2563 pb. Lalu untuk color kita jadi white aja, white. Untuk text align-nya kita buat jadi center, center. Lalu untuk paddingnya kita kasih dulu 25 px px ya. Oke, untuk bagian header sudah. Kita akan buat header H1-nya. Tujuannya untuk lebih memperbagus aja sih sebenarnya. H1, let's go. H1 itu dengan font size-nya kita buat di 28 px saja. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Oke, kita akan buat header page-nya. Header p margin top ada 8 px. Lalu untuk font size-nya ada di 15 px. Oke, kita akan buat di content. Sorry. Content. Untuk padding kita buat kasih padding ya. Jadi paddingnya itu ada 30 px. Oke. Lalu setelah paddingnya udah berjalan, kita buat profile. Profile untuk bisa isi ya. Jadi sorry, ini kasih klik itu. Oke, kita akan isi untuk backgroundnya. Backgroundnya itu ada di F1, F5, F9. Ya, ini ada di warna putih. Lalu untuk border left-nya, border left, kita kasih 5 px solid. 5 px solid. Kita kasih 5 px solid dengan ingredient warna itu ada di 2563 EB. Sip. 2563 EB. Lalu untuk paddingnya ada 15 px. Ya, selain daripada padding kita akan ngasih border radius. Border radius itu ada 8 px aja. Lalu untuk margin bottomnya kita kasih di 25 px. Lalu kita kan langsung ngasih di bagian menu display flex ya. Kan kasih bagian menu itu untuk display flex. Sorry. Displaynya kita kasih flex. Oke,
Lalu untuk flex direction ya, flex direction kita berikan di kolom aja. Kolom untuk gapnya kita kasih 8 pit, 18 pit. Oke, setelah menunya sudah, kita akan kasih menu A. Menu A tujuannya untuk ngasih nanti di soal nomor satu untuk masuk ke menu bagian penambahan nilai itu ya. Di menu A, menu A, oke kita tambahkan. Text decorationnya kita kasih none ya. Terus untuk backgroundnya kita kasih warna itu ada di 25 3 IB juga ya. Di warna biru. Terus untuk color, sorry, color itu kita kasih white. White. Terus untuk paddingnya kita kasih di 16 px. Terus untuk border radius kita berikan di 10 px. Dan untuk text align-nya ya, text align-nya kita buat di center. Center. Oke, untuk font size-nya kita berikan di 18 px saja. 18 px. Dan untuk transition-nya kita buat di 3 second. Oke, 3 second. Oke, sudah selesai. Kita akan kasih menu A mover ya. Wait, menu A. Terus kita kasih hover. Hover. Oke, kita buatkan lagi untuk backgroundnya. Backgroundnya itu ada di satu 1D 4 ED 8. Jadi warnanya itu ada di warna biru juga. Lalu untuk transformnya kita ada di scale. Scale-nya itu ada di 1,03. Footer. Untuk backgroundnya kita kasih di 8 FAFC warna putih. Untuk text line kita berikan center. Paddingnya kita beli di 15 px. Lalu untuk colornya ya, aduh, ada di lewat. Dan terakhir ada di font size. Font size itu kita ada di 14 px. Kita kasih ukuran karena kalau kasih large, medium, small itu udah nanti kebesaran sih. Oke, ini untuk style headnya ya kita kasih. Terus kita akan buatkan untuk body ya. Kita akan buatkan bodinya. Bodinya itu nggak terlalu panjang. Cuma bakal kita kasih aja. Oke. Untuk bodinya itu nanti tujuannya untuk bagian sizingnya sehingga nanti kalau kita ngasih ke bagian untuk menunya itu udah bisa jalan. Ntar kita save ya. Ini udah jalan. Coba kita terapkan dulu untuk SMBP-nya. Ya. Lalu kita akan jalankan dulu ini. Kita jalankan.
itu. Localhost ada UAS ya. Di sini kita jalankan. Saya munculkan dulu untuk teks lainnya ya. Di sini saya hilangkan dulu. Oke, kita udah pindah ke Google untuk localhost trip Adam UAS pemrograman pemrograman web tentang ya. Oke, nah ini untuk bagian depannya. Cuma kalau kita masuk di sini belum ada. Nah, ini untuk covering bagian depan, UAS pemrograman web. Ini saya kasih nama saya supaya memang menjadi bukti kalau ini web yang saya buat. Oke, berarti setelah sudah muncul untuk tampilannya, maka kita akan membuat simulasinya. Di sini kita akan membuat PHP, simulasi PHP-nya. Ini file simulasi PHP. Oke, lanjut. Untuk simulasi PHP ini, dia nggak akan terlalu rumit karena untuk sebagian isinya itu hanya membutuhkan perhitungan aja ya. Hanya membutuhkan perhitungan untuk menghitung nih kira-kira nilainya itu semana. Sebentar. Tapi di sini saya ingin menambahkan untuk bagian eh, badinya dulu ya, karena biar nanti desain itu nggak jelek ya. Baik, kita Ctrl save di sini untuk simulasi perhitungan nilai semesternya dari body, simulasi dan lain sebagainya. Di sini akan dibantu dihitungkan mulai dari eh, pertama nilai semester. Di sini kita akan tab number, value, dan juga komputer masyarakat. Di sini ada value-nya masing-masing. Terus nanti di sini saya tambahkan untuk kembali ke menu index HTML ya. Jadi ketika nanti sudah dijalankan di sampingnya, kita bisa masuk ke bagian sini. Sini saya tambahkan misalkan namanya name itu 111, lalu namanya itu Arya, dan jenis kelaminnya misalkan saya ganti ke laki-laki tetap ya. Dengan keseluruhan IPK-nya kalau misalkan saya hitung, di sini belum terbantu hitung karena belum ada hasil ya. Hasilnya itu belum ada di sini untuk mensubmit angka-angka yang diperlukan. Jadi ini hanya simulasinya. Nanti kita akan memerlukan tabel hasil, yang mana hasilnya itu untuk membantu menghitung kebutuhan yang diperlukan oleh si tabel simulasi ini. Oleh karena itu, oh, mohon maaf, ini saya bantu munculkan tadi setelah saya ketik ya. Di sini ada simulasi simulasi PHP-nya ya. Simulasi PHP-nya itu saya berikan di sini sedikit style ya. Style simple sesuai dengan dari indeks ini saya ambil ya. Lalu untuk class header ini ditulis nama, jenis kelamin, lalu untuk inputnya ya. Nah, dan sekarang kita akan membuat tabel untuk hasil. Hasil dari apa? Hasil PHP dari penghitungan simulasi ini. Oke. Jadi kalau misalkan di sini saya buatkan dulu untuk eh, hasil PHP-nya. Oke. Di sini kita akan buatkan PHP. Di sini ya PHP. Oke. Lalu kita akan kasih tanda dolar di sini untuk NIM. NIM sama dengan dolar lagi. Lalu kita akan berikan post. Post NIM. Post NIM. Ya. Begitupun nanti sama untuk yang bawahnya ya. Di sini kita copy. Nggak perlu di copy, sorry. Ini kita akan berikan juga untuk
si nama ya, si nama ini, lalu kita samakan, kita kasih dolar, lalu untuk cost-nya ini kita beri tanda kurung di sini, dan kita kasih tanda petik nama di sini. Oke, lalu kita ada juga JK ya. JK post JK, sorry. Lalu kita akan mengulang hal yang sama, mau itu di huruf, di nama, dan juga di bobot. Jadi di sini mendingan saya copy aja ya. Saya copy, sorry. Di sini saya copy salah satunya, misalkan yang ini. Oke, sudah. Nanti di sini, sorry. Di sini tinggal saya ubah untuk menjadi SKS1. SKS1. Di sini juga SKS1. SKS1. Nah, yang ini akan saya salin. Lalu dibanding kita ribet-ribet oh, sorry. Ini. Lalu kita tinggal ubah di sini 2. Oke. 2. Di sini 3. Di sini 3. Oke. Itu pun nanti untuk eh, di bagian huruf ya. Di sini nanti akan jadi huruf 1. Oke. Huruf 1 kita kan buat paddingnya dulu nih. Ya. Huruf 1 nanti kita copy lagi ya di sini. Seperti 2, 3, 2, 3. Oke. Oke, dari sini kita akan ubah jadi bobot 1 ya. Bobot 1, bobot 1. Oke, kita salin saja. Sini kita enter, saya enter. Di sini kita buat, lalu kita akan 2, 3, 4. Lalu kita akan menghitung dari totalan nilai ya. Kita akan menghitung dari totalan nilai untuk SKS yang diberikan. Sehingga saya akan munculkan dulu untuk layar ya. Sehingga nanti ketika ini layarnya terlalu sorry. Nah, sehingga ketika nanti muncul untuk menghitung IP itu, nanti menghitung IP-nya itu akan tersimulasikan dari si hasil ini ya, tersimulasikan dari hasil ini. Jadi ketika nanti dijalankan contoh ya, ini saya munculkan lagi untuk ya untuk si bobot 3 dengan total SKS 1, 2, 3 nanti di sini akan muncul nih totalan. Kalau misalkan IP-nya lebih daripada 3 nanti Anda berhak mengambil 24 SKS. Kalau hanya di atas 2,75 nanti berhaknya hanya mengambil 20 SKS. Kalau misalkan nanti mengambil maksimal 18 itu ketika tidak memenuhi IPK 3 ataupun IPK 2,5 ya. Lalu dari hasil ini, bentar, saya save dulu. Nanti kita akan menghitung IPK lalu muncul di sini untuk hasilan IPK-nya ya 3,67. Kalau misalkan kita ubah nih di sini ini jadi 4. Oke.
maka nanti IPK yang dapatkan sempurna. Anda berhak mengambil 24 SKS. Gitu. Misalkan kita mau ngambil SK ini mata kuliahnya SKS-nya cuma dua, ini dua, ini dua. Ini berarti kan, nah, untuk bobot SKS yang diambilnya dari total nilainya itu hanya dapat dua-dua karena dia ngambil dua-dua gitu. Tapi kalau misalnya ini diganti 4 juga, contoh ini jadi 4 seperti itu. Lalu ini bisa kembali juga ke menu indeksnya. Lalu di sini akan buat data spesialis dan juga data spesialis. Nah, ini saya buka SMBP-nya dulu untuk masuk ke MySQL admin ya. Kita akan masuk ke model adminnya juga. Wait, sebentar. Sepertinya eh, MySQL saya tidak mau berjalan. Terus shutdown dan sebagainya. Docker permission. Oke, shutdown. Eh, Oke, oke, oke. Oke, sepertinya MySQL saya sedang mengalami crash ya. Ini saya akan munculkan terlebih dahulu untuk MySQL saya karena dia tidak dapat masuk. Saya munculkan terlebih dahulu. Oke, sambil di kontrolnya ketika saya masuk dia statusnya detected, dia stopped ya. Coba saya akan jalankan dulu untuk SMPP. Oke, setelah kita menambahkan di bagian hasil PHP index HTML dan juga simulasi PHP-nya, kita juga memerlukan untuk row PHP dan spesialis PHP untuk menjawab soal nomor 3. Kenapa? Karena nanti untuk di localhost-nya itu memerlukan kolomnya juga seperti ini. Oke, saya bantu tampilkan dulu untuk kebutuhannya di sini. Dia kalau misalnya dipencet, itu dia nggak bakal muncul untuk buat data spesialis. Maka kita akan masukkan untuk data spesialisnya dulu. Nih, kita akan buatkan data spesialisnya terlebih dahulu. Terus saya spesialis ya. Kita tulisnya sebagai spesialis saja. Langsung kita singkat. Spesialis PHP. Wait, di sini ada PHP. Ya, ini kita tulis sebagai spesialis PHP, tapi di sini saya ingin menambahkan sentuhan sedikit desain ya dengan kita mengkoneksikan SQL ya. Di sini di localhost, oke. Kita akan menghubungkan di untuk PHP koneksi sip sama kita akan hubungkan MySQL connect host localhost root. Sini kita kasih dulu koma ininya Adam puas puas pemrograman web sip. Saya coba tekan ini
kita akan berikan MySQL query-nya ya. SQL query, query. Di sini kita balikin ke koneksi, koneksi. Lalu kita buat create table, create table if not exists, ya. Create table if not exists. Oke, mohon maaf tadi sempat for close, dan ini juga harusnya ada db uas Rabu pagi ya. Sini db uas Rabu pagi sehingga nanti bisa digetkan ke my php SQL-nya ya. Ini coba saya bantu munculkan dahulu untuk my php SQL-nya ya. Untuk my PHP SQL-nya nanti kita akan tambah juga nih untuk new. Nanti di sini namanya DB UAS Rabu Pagi. Ini untuk nama yang udah ada tuh itu adalah latihan saya DB UAS Rabu Pagi ya. Lalu kita create di sini untuk table itu TB dokter ya. TB dokter dan juga untuk kolom itu ada 5. Oke. Nanti seiring kita ngisi kita juga akan cek dulu untuk yang spesialis ya. Ini bakal saya bantu munculkan dahulu untuk yang spesialis ya. Seperti ini. Lalu kita akan kembali ke menu UAS ini, tampilkan data. Nah, di sini udah muncul nih. Cuman kita belum punya penampilan data. Contoh di sini ANK, dokternya dokter Adam gitu. Nama spesialisnya anak gitu ya. Kita simpan data. Oke, login tersimpan. Kita lihat data spesialis. Tapi di sini not found. Kenapa? Karena kita belum menyambungkan ke localhost dari sini. Maka nanti kita akan sesuaikan dulu nih. Kita bantu isi dulu. Nanti juga ada penambahan di bagian row-nya ya. Oke, kita bantu dulu untuk varchar-nya ya. Nah, untuk namanya di sini adalah kode dokter. Untuk di sini nama dokter, di sini kode spesialis ya. Dan di sini ada phone dan terakhir di sini jenis kelamin. Di sini semua tipenya adalah varchar, varchar, ini varchar, yang ini char, mana sih ada ya? Ini char, ini varchar. Oke. Sorry, jenis kelamin itu char juga. Char, char, char. Oh, ini char. Char. Nah, untuk kode dokter biasanya paling mentok itu ada di 5 ya. 5. Terus untuk nama dokter bisa di 50. Untuk kode spesifik 5. Nomor telepon biasanya kan 08577360 triple 7 6. 13 cuma kita kasih 15 karena kan nomor kadang beda-beda ya. Terus jenis kami 1P atau itu. Terus untuk bagian ini kita jadiin primary ya. Kita jadiin primary. Go, go. Primary key, lalu kita save. Oke, ini udah tersimpan untuk TB dokter, TB spesialisnya. Kita akan create table nih ya di dokter nih. Di skill ini kita akan masukkan create table dulu nih. Ntar. Oke, kita akan masukkan create table di TB dokter ya. Kita akan ketik dulu untuk create table, create
table, aduh, table into TB dokter. TB dokter valuesnya sorry, TB dokter kita masukin tanda kurung. Terus untuk isinya ada kode dokter, varchar, kurung 5, primary key, lu koma, nama dokter, varchar 50, koma, lalu ada di kode spesialis, varchar, dia ada di 5 kodenya ya. Lalu ada di Mas dengan terus ada di count char 15, sorry, jenis kelamin dia char satu doang, lalu kita tutup dan kita oke, coba kita go ya. Oke oke. Nah, di sini sepertinya ada kesalahan. Oke, create table, kita go. Oh, dia udah ada. Sorry sorry. Tadi kan saya udah masukin ya untuk create table lah. Berarti kita tinggal insert aja nih. Contoh untuk masuk ke bagian si row-nya ya. Di sini saya pindahkan dulu layar. Oh, sorry. Di sini saya jelasin dari tadi belum pindah layar. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry. Ini saya munculin dulu. Oke. Sorry, sorry, sorry. Di sini ya, di sini udah masuk tadi ya dari pembuatan saya sebelumnya di create table. Kita masukin kode dokter 5 primary key, nama dokter varchar 50, kode dokter spesialis varchar 5. Terus untuk primary key itu ada kode dokter dan kita masukin nih di sini nih di TP dokter DWO Rabu pagi itu ada di Muhammad Irfan, ANK, Muhammad Rifki dan lain sebagainya kita masukin. Oke, ini udah masuk nih datanya ya. Dan kalau misalkan kita cek nih di spesialis contoh, kita balikin lagi. Nggak usah. Nah, menu UAS kita buat data, terus kita lihat data. Di sini belum muncul juga nih ya, belum muncul karena data spesialis itu belum ada. Kita baru buat data dokter, ya. Kalau misalkan kita masuk ke sini, tampilkan data spesialis itu belum ada. Kita perlu masuk, kita baru baru nambahin di TB dokter, TB spesialis. Kita akan menambahkan kode spesialis nih. Kita perlu tambahkan di SQL-nya. Ya, create table, ya, table if not exist. Ini TB spesialis, taruh kurung, kode dokter, kode spesialis, var, varchar 5 primary key. Ini udah muncul belum merah? Oke, jadi nggak salah. Primary key. Oke.
Terus juga spesialis. Spesialis varchar 50 nat nul. Ini nat nul ya. Nul. Oke. Di sini tutup. Oke. Dan go. Oke, create table if dan spesialis udah kita udah masukin, terus kita masuk lagi ke SIKL untuk masukkan eh insert table ya. Kita insert di sini kita hapus dulu. Insert into TB spesialis KD spesialis spesialis dengan values-nya. Oke, kita kita buat sesuai yang diminta. Contoh UMM, koma dokter umum. Dokter umum. Lalu kita koma, kita buat ini lagi DLM penyakit dalam dalam. Lalu kita buat lagi ANK ANK anak anak. Lalu kita buat lagi untuk KDG kandungan KDG kan kandungan. Lalu kita akan tambahkan ini BDH BDH sorry BDH bedah bedah. Terus ada JTG jantung jantung. Terus ada THT THT hati-hati telinga hidung dan tenggorokan. Gi- Gigi KLT KLT kulit. Oke, kita masukin sebentar. NK for oh, oke oke. Di sebelumnya saya udah masukin yang ANK ya. Ini saya di sebelumnya kita bikin AAK gitu ya. Kita buat AAK sip. Oke, ini udah masuk ya. Kita udah masukin untuk datanya. Kita udah create table, tapi satu yang paling penting, kenapa kita belum bisa munculin di sini ya? Untuk hasilnya gimana? Misalnya kita lihat spesialis. Kenapa ini belum ada? Karena kita belum bikin row di bagian sini ya. Row
PHP. Sip. Kita belum bikin row untuk menampilkan ya tabel dari bagian indeks yang memunculkan datanya. Ya, saya pindahkan dulu sebentar. Nah, dia belum muncul. Ini row yang telah ini belum saya save nih, baru saya ketik ya. Di bagian sini. Di sini kita akan koneksi ke MySQL UAS DB Rabu pagi. Kita save. Dari from data spesial, ini untuk style cuma cuma penambahan, tapi yang paling penting untuk kode dia ada di no plus ya. Bisa tambah lagi dan balik lagi ke indeks HTML. Jadi kalau saya jalankan, ini saya akan lagi. Kalau saya kembali ke menu, pertama untuk simulasi perhitungan dari soal nomor satu, kalau misalkan nanti nilainya itu 3 dulu, 3 itu IPK dari 367. Tapi kalau saya sempurnakan jadi 4 ya di sini 4 jadi A. Oke, nanti IPK jadi sempurna 4 dan ini hasil dari simulasi perhitungan di sini. Lalu untuk buat data spesialis, misal nanti saya akan tambahkan dulu KKK spesialis aku kuku gitu ya. Simpan data, datanya udah berhasil disimpan, lalu kita kembali ke menu, bisa langsung kita lihat nih datanya udah muncul karena kita udah menggunakan row. Pertama AAK anak yang tadi saya tambahkan, terus tambah lagi. Nah, untuk lihat di sini saya juga bisa. Jadi mau tambah lagi nanti bisa balik lagi ke menu ini. Jadi masing-masing menunya itu mempunyai keterikatan. Nah, untuk TB spesialis sendiri, nanti dari MyPHP admin ini bisa untuk ngapus semua data yang dimasukkan. Jadi saya hapusin dulu semuanya. Ya, saya hapus, saya delete. Check all gitu ya. Check all. Saya delete semuanya. Ini dari row. Saya nggak perlu ribet-ribet nambahin di bagian localhost ini lagi. Karena saya udah bisa nambahin sendiri di sini. Ya, di sini kalau lihat datanya, ada BDH, dalam, jantung. Ada kita refresh dulu. Oh, oke. Yes. Yes, di sini udah nggak ada. Saya bilang hapus tadi. Nah, ini kalau misalnya saya balik menu, tampilkan data, dia nggak ada di sini ya. Tapi kalau saya tambahkan lagi ANK, sini, anak, simpan data, lihat data spesialis, dia udah muncul. Misalkan kita KDG, kandungan, simpan data, lalu lihat data spesialis, dia sudah ada ya. Jadi untuk localhost dari TB spesialis akan memunculkan di bagian sini untuk data spesialis. Dan row-nya itu ya, row-nya itu dia untuk dimasukkan di dalam viscode-nya. Wait. Ini saya oke. Nah, untuk bagian row-nya ini dia untuk memunculkan bisa tambah lagi dan juga menu utama. Jadi menunya saling keterikatan satu sama lain. Oke, mungkin sekian tugas dari saya dari simulasi yang telah diberikan dari penambahan nilai. Ya. Jadi kalau misalkan saya balik lagi ke sini, mulai dari menu utama, di sini ada simulasi perhitungan, terus menghitung, lalu di sini ada buat data spesialis yang di mana itu saling keterikatan bisa simpan data, lihat data, menambah lagi ataupun balik menunya lagi. Oke, untuk melanjuti soal yang nomor 3, P3 yang C yaitu untuk menampilkan data yang hanya untuk ada kaknya saja. Ini seperti misalkan saya kasih lihat di luar kode ini ya. Di luar kode ini misalkan untuk muncul kodenya saja kita ke PHP-nya misalkan di sini kan ada 3 ya data spesialis yang muncul. Lalu kalau misalkan kita tambahkan lagi contoh UKK
tulang gitu ya. Misalnya kita tambahkan tulang. Di sini kan raw-nya udah bisa nih nambahin. Lalu untuk localhost-nya, bagaimana kita select from TB spesialis. Lalu untuk WR-nya kita akan pindahkan ntar TB spesialis where. Di sini where kita akan pakai ke sorry kode spesialis, kode spesialis like tanda petik kak, lalu kita go. Nah, query-nya kita hanya menampilkan data yang K aja ya di data spesialis ini. Jadi ketika kita kembali ke bagian bagian row-nya, kalau misalnya kita munculkan di sini cuma ada untuk tampilan yang K-nya saja. Contoh seperti ini. Bentar. Hanya ada tampilan K-nya saja. Kita pindahkan. Hanya ada tampilan yang K-nya saja. Di sini data spesialis muncul hanya data yang berkedepankan dari K. Oke, mungkin sekian tugas presentasi membuat video UAS pemrograman web dari saya dan Salman Jafi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata dan juga penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.